Untuk itu nanti kita masih melanjutkan tentang manasik haji ini. Terakhir kita berbicara tentang rukun-rukun haji. Masih ingat apa saja rukun haji? Ya, di dalam manasik haji itu secara fikih ya dibagi-bagi, ada yang namanya rukun. Ya, ini yang nggak boleh ditinggalkan ya. Rukun haji yang pertama adalah apa? Ingat nggak waktu itu? Ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, ya, kemudian nanti tahallul. Ya, itu rukun-rukun ini ya sa'i tentunya dan tahallul ya seperti itu. Ini adalah merupakan sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan ya, harus dikerjakan. Kalau selain itu ada namanya wajib haji. Kalau wajib haji, kalau kita nggak bisa atau meninggalkannya, itu bisa ditebus dengan dam ya, dengan bayar menyembelih hewan korban atau dengan memberikan nanti ada bayar dam itu dengan memberikan makan kepada fakir miskin ya, atau puasa seperti itu 10 hari 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari ketika sudah kembali ke rumah. Sebelum kita lebih jauh tentang manasik haji ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, terutama sekali di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran dan penyakit hati, di antaranya syirik, kibir, riya, hasud, su'udzan, ghurur. Itu semuanya penyakit-penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah di minggu lalu kita sudah sebutkan tentang rukun-rukun haji, yaitu yang pertama ihram. Berihram itu sama dengan kita niat ya, ketika berihram kita pakai pakaian ihram itu kita niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Itu kalau niatnya haji ya. Kalau umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu ya, itu dalam hati. Artinya di dalam hati kita niatkan niat berhaji ya, seperti itu, atau niat kalau umroh niat umroh ya. Nah ini ketika seperti yang dalam yang sudah kita terangkan waktu itu, bahwasanya dalam pelaksanaan haji yang wajib ini itu pelaksanaannya harus satu paket ya, yaitu bukan saja melaksanakan haji, amal haj, tapi juga kita melaksanakan ya amalan umroh. Jadi bukan haji saja tapi umroh juga. Nah,
Dalam pelaksanaan ini ada 3 jenis ya pelaksanaan. Masih ingat? Ya, ada yang mendahulukan haji dulu, baru setelah itu umroh. Itu disebut haji apa? Ingat nggak? Haji ifrad namanya. Nah, inilah yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Jadi hajinya dulu baru umrah. Begitu ya. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tapi pada saat Rasulullah haji bersama para sahabatnya, ada juga ya, sebagian sahabat yang melaksanakannya hajinya tamattu. Ya, seperti itu. Ini kedua-duanya dibolehkan ya, seperti itu. Jadi yang pertama yang disebut haji ifrad itu melaksanakan haji dulu, baru setelah selesai baru melaksanakan umrah. Terus ada lagi melaksanakan umrah dulu, baru melaksanakan haji. Ini namanya haji tamattu. Nah, ini biasa waktu itu saya katakan ini jamaah haji dari Indonesia banyak melaksanakan haji tamattu ini. Karena kan banyak dari Indonesia ya, 200 ribu lebih ya. Itu yang haji pergi haji itu kan banyak sekali, terbagi kepada 2 kelompok. Jadi ada 2 kelompok. Ya, kelompok yang pertama berangkat dari Indonesia menuju Madinah terlebih dahulu. Ya, ziarah dulu di kuburan Nabi, ya, sholat di Masjid Nabawi, dan bisa ya ziarah ke tempat-tempat yang terhormat di sana. Ya, yang mulia. Kemudian dari sana berangkat ya menuju Mekah. Nah, karena waktu hajinya masih lama, tanggal hajinya kan puncak haji adalah tanggal 9 Zulhijjah. Kadang-kadang sampai di sana masih Dzulqa'dah. Masih ada waktu 15 hari lagi atau 20 hari. Ya. Bahkan lebih dari itu. Jadi kalau melaksanakan haji dulu, dia pakai pakaian ihram, nanti dari tanggal sekian pakai pakaian ihram terus kelamaan. Ya. Oleh karena itu nggak memungkinkan. Oleh karena itu banyak jamaah haji Indonesia itu hajinya tamattu. Artinya dari Madinah niat umroh dulu. Ya, niat umrohnya di mana? Di Bir Ali. Kemudian berangkat ke Mekah, ya, melaksanakan tawaf, ya, sa'i, kemudian tahallul, selesai umroh. Nah, umroh setelah itu dia pakai pakaian biasa lagi. Boleh pakai pakaian baju biasa, boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya. Nanti sampai menunggu waktu haji. Seperti itu. Sebelum itu kita akan sebutkan dulu ada namanya wajib haji ya. Selain rukun haji ada wajib haji. Wajib haji itu adalah ya sesuatu kewajiban yang harus dikerjakan. Nanti secara praktek langsung aja, yang wajib yang rukun dilaksanakan secara berurutan ya, nggak usah pusingkan ya. Yang penting ini secara fikih tahu dulu apa itu yang disebut wajib haji ya. Ada 7 macam, yaitu yang pertama ihram dari miqat. Wajib haji ini yang pertama ihram dari miqat. Artinya miqat itu miqat makani ya, dan juga miqat zamani. Miqat artinya tempat, waktu. Ya, maksudnya apa? Jadi kalau dia misalnya dari orang Madinah mau melaksanakan haji, dia mesti ihramnya nggak sembarangan, oh dari rumahnya atau dari mana, mesti ada tempatnya sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu orang yang dari Madinah, dia ihramnya dari Dzulhulaifah. Ya, nama tempat namanya Dzulhulaifah atau sering disebut Abyar Ali, atau kita sering sebut Bir Ali. Itu
dari Madinah menuju Bir Ali. Nah dari Bir Ali nggak jauh dari Madinah itu ya. Nah di situ mulai pakai pakaian ihram. Macam-macam. Ada yang kalau dari Indonesia apa? Yang datang dari Indonesia itu arah Indonesia, Hadramut pada Yaman itu dari Yalamlam. Ya. Nah ini kalau sekarang pesawat, kalau dulu masih pakai kapal laut ya bisa dari sana dari Yalamlam. Tapi kalau sekarang pesawat langsung menuju Jeddah. Nah ini para ulama sudah bermufakat ya itu sah ya kita sampai di Jeddah langsung di sana ihram. Ada yang nggak mau, enggak saya pengen ihramnya di Yalamlam. Ya nggak bisa pas juga kalau naik pesawat emang pas. Nih memang suka pilotnya nanti ngasih tahu kita ini sudah berada sekitar Yalamlam gitu. Sekitar Yalamlam. Kalau yang mulai ihram dari atas pesawat silahkan. Ada yang memang seperti itu. Jadi ketika dia dari bandara di Indonesia di Jakarta misalnya dari Cengkareng, dia sudah pakai pakaian ihram, sudah wudhu, sudah apa, ya sudah. Jadi ketika naik pesawat duduk udah pakai pakaian ihram. Nanti ketika di Yalamlam dia niat langsung seperti itu. Tapi itu lama, ya. Lama seperti itu kan 9 jam ya di pesawat itu 9 jam ya. Dalam pelaksanaan ibadah haji sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Kalau kesulitan ya ambil yang mudah seperti itu ya. Rasulullah SAW pernah ditanya ketika setelah dari Arafah, ya Rasulullah itu kita ke Mina dulu atau melaksanakan jumrah akobah dulu atau tawaf ifadah dulu. Rasulullah bilang if'alu wala haraj, kerjakan yang mana duluan, nggak ada kesulitan di dalam agama ini seperti itu ya. Yang penting kedua-duanya dilaksanakan, sebab nanti ya dalam pelaksanaannya nanti kita terangkan. Kalau orang sudah dari Arafat, wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, ada 3 rukun, 3 amalan yang 2 kalau dia laksanakan, dia sudah tahallul. Yang pertama boleh tahallul, ya, yaitu apakah dia ke Mina dulu, kemudian dia tahallul, dia cukur rambut, atau dia tawaf ifadah dulu, ya, kemudian dia tahallul. Itu kedua-duanya bisa dilaksanakan seperti itu. Itu tahallul awal namanya. Tapi kalau udah 3-tiganya dikerjakan, maka itu sudah tahallul secara keseluruhan. Ya, arti tahallul sudah halal lagi yang asalnya diharamkan. Ya. Jadi yang pertama tadi ihram dari miqat ya. Kalau dari Irak ada lagi ya tempatnya. Ya. Yang kita ketahui pokoknya karena kita dari Indonesia gitu ya, dari Yalamlam atau dari bandara di Jeddah, pas turun langsung ihram di sana. Kemudian yang wajib juga mabit di Muzdalifah. Mabit kalau dibilang mabit artinya kan bermalam ya, tapi kalau zaman dahulu Rasulullah masih bisa gitu ya, sampai di Muzdalifah tidur dulu ya. Tapi kalau sekarang padat sekali, nggak mungkin. Nah, artinya sudah cukup memenuhi syarat kalau kita berada di Muzdalifah sampai lewat tengah malam. Nah, itu kadang-kadang dari Arafah itu naik bis kita macet sekali. Sampai di Muzdalifah, wah baru jam 11 misalnya. Berangkat dari sekitar jam 8-an gitu. Padahal jaraknya nggak jauh. Tapi karena macet lambat gitu kan. Nah ketika sudah di Muzdalifah udah berhenti aja, bisnya pada berhenti sampai nunggu jam 12 malam lewat. Nah udah lewat, kita sambil turun cari batu buat lontar jumroh ya, itu 7 butir batu ya.
Nah dari situ baru nanti berangkat lagi ke Mina atau ke Mekah ya. Jadi yang kedua itu mabit di Muzdalifah, mabit ya, nginapnya atau bermalamnya, yang penting artinya sampai tengah malam sampai kita sudah di sana. Yang ketiga adalah melempar jumroh ya. Nanti kalau tanggal 10 ini jumroh Aqabah. Nanti tanggal 11, 12, 13 itu melontar jumroh tiga-tiganya. Jumroh ula, wusta, dan Aqabah. Ada 3 jumroh di sana. Ya. Ada, jadi kalau dulu waktu anak pergi haji yang pertama masih dalam bentuk tiang seperti itu. Ke tiang dikelilingi beton seperti itu buat nampung batu-batuannya. Tapi kalau sekarang sudah tiangnya diperpanjang begitu. Sebab kalau dulu waktu masih tiang seperti itu, tiang seperti ini nih, itu kita masuk ke sana udah selesai, kita balik lagi terdorong oleh orang yang mau masuk ke sana. Ini sering kecelakaan, sering banyak orang yang meninggal keinjak-injak waktu itu. Ya akhirnya sekarang diperpanjang. Sekarang sih nyaman aja kalau orang lontar jumroh, nggak berbahaya seperti itu. Ini menjaga keselamatan jiwa itu adalah wajib ya. Oleh karena itu ijtihad ulama ya, maka dipermudah seperti itu. Jadi melempar jumroh ya. Kemudian jadi melempar yang pertama adalah melempar jumlah Aqabah tanggal 10, dan kemudian melempar 3 jumroh ya, di tanggal 11, 12, dan 13. Yang kelima mabit di Mina. Mabit di Mina ya, kita bermalam di Mina. Itu sejak tanggal 10 ya. 10, entar 11, 12. Ketika tanggal 12 ada yang mau pulang boleh ya, ide yang disebut nafar awal, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fi yaumain wa man ta'akhkhara anhu fala itsma alaihi liman ittaqa. Ya, jadi kalau mau buru-buru, ada yang buru-buru cuman sampai tanggal 12 udah selesai mau balik ke tanah airnya, enggak apa-apa. Ada yang menyempurnakan sampai 13, itu juga lebih baik ya, itu juga boleh. Jadi mabit di Madinah. Kemudian yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada ini artinya tawaf perpisahan. Jadi kalau orang udah mau balik ke tanah airnya ya, dia tawaf dulu, namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Yang ketujuh dari wajib haji adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban hajinya. Sekarang kita urut pelaksanaannya ya. Kita urut pelaksanaannya sesuai dengan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga hajinya ya, orang Indonesia biasanya kalau kloter pertama ya. Kloter pertama yaitu yang berangkat ke Madinah dulu. Ya. Ke Madinah ya, kita ziarah di kuburan Nabi, kita salat di Masjid Nabawi, ya, kita ke Raudhah di sana, ya. Kemudian kita juga ziarah di Baqi, kuburan kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi di sana. Ada keluarga Nabi, kalau yang dekat Nabi ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau di Baqi di sana ada Sayyidina Utsman, ada juga keluarga Nabi ya. Sayyidah Fatimah dan yang lain-lainnya di sana. Kemudian juga bisa kita ziarah sewaktu di Madinah, kita ke Masjid Quba ya, Masjid Quba, masjid yang pertama sebelum Masjid Nabawi ya, sebelum Masjid Nabawi. Kemudian juga ada Masjid Qiblatain di sana. Masjid 2 kiblat, yaitu yang mana Rasulullah pernah lagi sholat ya, baru 2 rakaat, asalnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan menghadap Ka'bah. Jadi masjid ini ada 2 kiblatnya. Kiblatnya yang sekarang misalnya menghadap ke Ka'bah, nah di sebelah sononya ada
bekas kiblat madhab ke Masjidil Aqsa. Itu adalah tempat-tempat ziarah di Madinah dan yang lain-lainnya ya. Nah, kalau sudah waktunya biasanya untuk berangkat ke Mekah, nah di sana ya kita menuju Bir Ali. Bir Ali, kemudian di sana kita ihram ya, ihram untuk umroh. Ihram untuk umroh ya. Kalau orang yang sudah dekat bulan haji sih ya bisa, misalnya kalau dia sudah dari sana tanggal 6 misalnya. Kalau sekarang kan cepat ya, hanya beberapa jam bisa sampai. Kalau apalagi sekarang ada kereta cepat itu hanya 2 jam dari Mekah Madinah, 2,5 jam lah gitu. Itu bisa ya, dari sana kalau mau sudah tanggal 7 misalnya ya, niat langsung haji bisa ya, niat haji ya, maka ihram untuk haji berangkat ke Mekah. Nanti sampai Mekah ya, di dalam perjalanan kita tadi niat nawaitul hajja ya, wa ahramtu bihi ya lillahi ta'ala, atau nawait kalau yang umroh nawaitul umrah atau ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian kita banyak ya, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di perjalanan terus ya kita ucapkan itu sampai masuk ke Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, kemudian nanti tawaf ya. Tawaf ini tawaf umroh ya, kalau kita orang Indonesia nih tawaf umroh 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajarul Aswad, dimulai dari namanya rukun Hajar Aswad. Rukun itu arti sudut ya, dari Hajar Aswad. Kemudian sudut berikutnya ada rukun Syami, ada rukun Iraqi, sudut Iraqi, ada rukun Yamani ya, terus baru Hajar Aswad. Jadi nah ketika mulainya hitungan tawaf itu, dan Ka'bahnya harus di sebelah kiri kita ya, Ka'bah ada sebelah kiri kita. Kita mulai dari Hajar Aswad ya, kita istilam bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cukup kita angkat tangan ya sambil melihat ke sudut Hajar Aswad dan kita cium tangan kita. Kemudian mulai tawaf. 3 putaran pertama disunahkan jalannya itu jalan cepat. Tahu jalan cepat ya? Jadi bukan jalan biasa, tapi jalan cepat begitu. Ya, ini di 3 putaran pertama. Di putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh jalan biasa aja. Apa yang dibaca? Silahkan baca doa apa aja dalam hati ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti kalau orang pergi haji akan diberikan tuntunan doa-doanya, kita baca. Ya, kadang-kadang kita juga tawaf, kita baca Quran kayak atau apa kayak, ya baca doa apa aja. Cuman biasanya ketika sudah sampai di sudut rukun Yamani sebelum Hajar Aswad lagi, itu disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Ini doa sapu jagat ya, arti doa yang minta segalanya. Ya Allah, berikanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga segala kebaikan di akhirat. Ini doa ini nampung semuanya ya. Ya, mau minta harta, mau minta istri yang soleha, itu masuk semuanya ya, hasanah. Ini doa sapu jagatnya. Nah ini setelah tawaf, selesai tawaf, ya hitungannya gitu ya. Hitungannya dari sudut Hajar Aswad, biasanya dikasih ada garisnya di lantainya, di sudut sananya ada lampu hijaunya ya, kelihatan. Sebab kan berbarangan desak-desakan itu kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat ke bawah. Jadi selesainya juga di situ. Setelah selesai, kita disunahkan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim itu antara
Hajar Aswad, di situ pintu Ka'bah, di sebelah sininya ada makam Ibrahim, kita sholat di belakangnya. Di belakang makam Ibrahim sesuai dengan firman Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Setelah itu kita minum air Zam-Zam dekat situ ya. Sekarang kalau dulu memang orang bisa ngelihat sumurnya, sekarang enggak, udah pakai keran aja di sana. Minum sunahkan minum air Zam-Zam sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, ma'u zamzama lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang kita tuju waktu minumnya. Jadi waktu niat kita minta apa, kita niatkan pada waktu itu ya. Setelah selesai itu kita menuju ke Bukit Safa ya. Sampai di Bukit Safa ya, kita baca innas safa wal marwata min sya'airillah ya. Naik di Bukit Safa, kita menghadap ke Ka'bah. Ini dekat dari Ka'bah ya. Bukit Safa itu dekat dari Ka'bah. Kita berbalik dulu menghadap ke Ka'bah ya. Menghadap ke Ka'bah, kemudian setelah itu ya, bismillah Allahu Akbar, kita kemudian turun dari Bukit Safa. Kalau sekarang memang nggak bisa naik banget ya. Kita turun, kemudian kita jalan ya. Ini sa'i antara Safa dan Marwah ya. Abda'u bima bada'allahu bihi ya. Kata Nabi, aku memulai sesuai dengan apa yang Allah mulai. Allah menyebutkannya innas safa wal marwata. Jangan kita mulainya dari Marwah ke Safa, kan sama juga 7 kali juga, enggak. Kita mulai sesuai dengan apa yang Allah mulai. Allah bilang innas safa, safanya duluan. Dari Safa kita berangkat ke berjalan ke Marwah. Bukit itu juga bukitnya. Ya, sampai di Marwah juga kita setelah naik di bukitnya, kita menghadap lagi ke Ka'bah, ngelihat ke Ka'bah ya. Kemudian balik lagi seperti itu. Biasanya ada batasan itu, lampu hijau itu. Kalau di lampu hijau, antar lampu hijau dengan lampu hijau gitu, disunatkan kita larinya agak cepat. Ada ceritanya dulu, waktu Rasulullah SAW umratul qadha di tahun ke-7 dari hijrah, itu orang-orang kufar kan pada ngeliatin, gimana nih kaum muslimin nih, fisiknya lemah nih, habis jalan jauh dari Madinah ke sini. Karena Rasulullah tahu mereka melihat di sudut, misalnya dia ngeliatin dari sini antara dua tiang ini. Giliran di antara dua tiang itu, Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya, ayo kita larinya kencengin. Jadi pas sampai itu larinya kenceng ya. Terus sudah lewatin biasa lagi. Maksudnya supaya memperlihatkan orang-orang kafir, kaum muslimin ini gagah gitu ya. Itu ada diberi tanda di biasanya, nggak tahu sekarang masih diberi tanda, masih ada kan seperti itu. Nah setelah sa'i ya, dari Safa ke Marwah jadi 7 kali ini, nah kemudian tahallul, mencukur rambut ya. Tahallul boleh muhalliqin au muqassirin, kata Allah dalam Al-Quran, muhalliqina ru'usakum au muqassirin, baik kalian dicukur habis botak au muqassirin, atau hanya dipendekin ya, minimal ya 3 lembar ya, 3 helai rambut kita potong gitu ya. Dan rambutnya yang ada di batas kepala sini ya. Kita gunting seperti itu ya. Maka dengan digunting ini selesai, kita berarti sudah tahallul. Arti tahallul ini sudah kembali halal ya. Dari tadi kan ihram itu, arti ihram itu diharamkan ya, melakukan hal-hal yang nggak boleh dilakukan pada waktu ihram, seperti pakai pakaian berjahit, pakai topi, pakai peci begini nggak boleh. Waktu ihram kan nggak boleh ya, pakai minyak wangi nggak boleh ya. Tapi kalau sebelum ihram udah pakai minyak wangi nggak apa-apa. Nah ini setelah udah tahallul, nah itu boleh lagi pakai pakaian biasa. Nah biasanya kalau kloter yang pertama itu, atau rombongan gelombang pertama itu, nunggu dulu di Mekah
Ya, nunggu di Mekah sampai datang tanggal 8 Zulhijjah. Nah, sampai tanggal 8 Zulhijjah, maka kita tadi kan udah pakai pakaian biasa nih. Wow, di Mekah ya macam-macam lah, kita itu boleh kita apa, karena udah tahallul ya, kita setiap hari kita sholat di Masjidil Haram seperti itu. Setelah itu ketika sudah sampai tanggal 8 Dzul Hijjah, kita berangkat ke Mina dengan pakai pakaian ihram. Kita berihram lagi. Nah, ini ihramnya untuk haji. Ya, kita pakai pakaian ihram, niatnya adalah apa? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Ya. Niat ihram haji, berangkat ke Mina. Kita Mina, mabit di Mina. Ya, ada juga misalnya orang yang nggak sempat ke Mina langsung ke nanti tanggal 9 ke Arafah, enggak masalah ya. Tapi sunatnya ke Mina sesuai dengan yang Rasulullah lakukan ya. Sampai di Mina kita mabit di sana tanggal 8 sampai tanggal 9. Nah, kemudian kalau Rasulullah dulu di Mina sudah besok paginya ini tanggal 9 pagi itu berkemah di Masjid Khif. Di Masjid Khif. Sekarang ada Masjid Khif, tempat Nabi khemah. Itu udah dekat ke Arafah. Karena Arafah itu mulainya setelah tergelincir matahari, zuhur, ya. Situ di Masjid Khif. Sekarang ada Masjid Khif ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang nggak bisa seperti itu karena banyak manusianya. Repot nantinya. Ya, biasanya orang Indonesia pokoknya udah ada kemahnya di Arafah. Dari Mina langsung menuju kemah kita di Arafah. Nah, di Arafah menunggu sampai tergelincirnya matahari zuhur. Nah, pada saat zuhur itulah ya salat zuhur dengan asar di jamak. Nah, pada saat itu imamnya atau pemimpin rombongan khutbah ya. Kalau dulu zaman Rasulullah yang khutbah Arafah. Nah, kemudian terus kita zikir, doa Arafah banyak sekali ya, gitu berdoa sana. Kemudian setelah itu ya tanggung kita lanjutin ya. Sampai maghrib ya, maghrib itu kita salat maghrib dengan isya di jamak juga, jamak qashar ya, maghribnya nggak diqashar ya, tetap 3. Tadi kalau zuhur dengan asar jamak qashar ya. Kemudian maghrib dan isyanya di qashar. Setelah itu kita berangkat menuju Muzdalifah. Fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha ya kadzikrikum aba'akum aw syadda dzikra. Jadi kita menuju ke Muzdalifah namanya. Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah tadi ya. Mabit artinya kita akan berada di Muzdalifah sampai tengah malam, sampai lewat jam 12. Dari Muzdalifah biasanya ngambil batu 7 itu, kemudian kita berangkat lagi ke Mina ya. Atau nah ini kalau dari Muzdalifah ini saya katakan tadi boleh dia itu ke misalnya ke mana, ke Mekah. Kalau dia Mekah dia tawaf ifadah kemudian tahallul, atau dia boleh ke Mina, dia kemudian lempar jumroh Aqobah, satu aja jumrohnya, jumroh Aqobah saja. Setelah itu tahallul arti udah boleh pakai pakaian biasa. Ini namanya tahallul awal, baru tahallul awal. Jadi kalau udah tiga-tiganya jadi tadi dilaksanakan, maka itu sudah selesai semua tahallulnya ya. Jadi kalau yang dilakukan Rasulullah memang waktu itu kan ya, kondisinya gampang zaman Rasul ya. Kalau dari Muzdalifah mau ke Mina gampang ya, atau mau ke Mekah juga gampang. Tapi kalau sekarang padat susah. Jadi biasanya bis itu cari yang mana jalan yang gampang. Mau jalan kadang-kadang lebih gampangan ke Mekah. Maka ke Mekah dulu tawaf ifadah, tawaf 7 kali. Setelah itu tahallul. Nah, dia boleh pakai pakaian biasa. Atau nggak bisa nih bisnya bisanya ke Mina aja, udah ke Mina kemudian lontar jumlah Aqobah, tahallul, dia boleh pakai pakaian biasa.
Tapi kalau yang dari Mina kemudian dia nanti masih harus lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah supaya menyelesaikan rukun-rukun hajinya itu. Setelah itu tahallulnya sudah tahallul tsani, tahallul yang kedua. Ya, kalau yang tadi mendahulukan tawaf ifadah dulu, kemudian tahallul, dia baru tahallul awal, dia kemudian sudah pakai pakaian biasa, dia melontar menyempurnakan jumlah aqabah tadi. Ya, maka selesai setelah itu. Setelah itu, ya karena ini udah tanggal 10 ini. Tanggal 10 biasanya pada itu berkorban ya, atau yang haji tamattu itu menyembelih hewan kurbannya, hewan apa hadiyunya. Nah, tanggal 10 ini kemudian kita kembali ke kemah yang ada di Mina. Nah, di Mina ini tanggal 11-nya setiap hari itu mesti lentar jumroh lagi. Jumrohnya ini 3, jumlah ula, wusta, aqobah. Jadi setiap hari itu tanggal 11 ngelontar. Waktu afdolnya memang zaman Rasulnya itu setelah tergelincir matahari. Tapi kalau sekarang banyak orang pengen, pengen afdol nih kayak Rasulullah, tapi berdesak-desakan, bahaya. Kalau bahaya nggak jadi afdol, nggak. Ya, kalau membahayakan maka lebih baik cari waktu yang lenggang. Biasanya diatur nantinya. Itu tanggal 11, tanggal 12. Ya, ada yang selesai tanggal 12 balik misalnya ke tanah air, atau sampai ada yang sampai tanggal 13 ya, hari tasyrik ya, seperti itu. Nah, setelah itu semuanya sudah tanggal 13, maka kalau dia mau pulang, dia kembali ke Mekah untuk tawaf wada. Setelah tawaf wada, maka dia bisa berangkat ke airport, kembali ke tanah airnya. Itu seperti itu ya. Itu yang seperti itulah pelaksanaan haji yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh Nabi dengan sabdanya, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku, ya, melihat contoh dari Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.